Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis vektor bab 9.2 yaitu tentang inner product atau dot product. Kenapa disebutnya inner product atau dot product? Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu vektor, misalnya kita memiliki vektor A atau vektor B. Vektor A itu akan memiliki komponen. Kalau misalnya kita berbicara tentang vektor di ruang R2, maka komponen dari vektor A adalah A1 atau A1 dan A2. Atau kalau kita berbicara tentang vektor satuannya adalah A1I dan A2J. Jika kita berbicara pada ruang R3, komponen B akan memiliki B1I, B2J, dan B3K. Nah, itu makanya kita sebut dengan inner product atau hasil kali dalam. Sedangkan untuk dot product, disebut dot product karena ketika kita membuat suatu rumus, kita tulisnya dengan lambang dot. Misalnya seperti ini ya, A dot B. Karena penulisannya menggunakan dot, maka disebutnya dot product. Ya, ada juga disebutnya scalar product. Kenapa disebutnya scalar product? Karena ketika kita mengalihkan antara A dengan B atau vektor A dengan vektor B, yang kita kalikan adalah innernya atau komponen-komponennya. Komponen-komponen tersebut merupakan bilangan nyata, sehingga nanti hasilnya adalah suatu bilangan nyata juga atau disebutnya scalar. Tetapi kita tidak akan menggunakannya di sini gitu. Jadi kita akan menyebutnya inner product atau hasil kali dalam atau juga dot product atau hasil kali dot. Baik. Rumus dari inner product ini adalah A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B, atau vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos gamma jika vektor A-nya bukan vektor 0 dan B-nya juga bukan vektor 0. Di sini kita lihat 0 ini dicetak dalam huruf tebal. Artinya apa? Berbeda dengan yang ini ya. Kalau yang ini dicetak dengan huruf dicetak tipis biasa, kalau yang ini huruf tebal karena ini adalah vektor. Jadi ini adalah vektor 0 ya. Kita menggunakan rumus A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta atau cos gamma jika kedua vektor tersebut bukan vektor 0. Namun, A dot B itu akan sama dengan 0 jika salah satu dari vektor tersebut merupakan vektor 0 atau keduanya adalah vektor 0. Sudut yang dibentuk itu kita sebut dengan gamma. Besarannya antara 0 sampai dengan V atau 0 sampai 180 derajat. Sudut yang terbentuk itu merupakan sudut antara vektor A dengan vektor B. Sudut terkecil ya, sudut terkecil yang terbentuk antara vektor A dan vektor B jika vektor A dan vektor B ini memiliki titik awal atau ekornya itu saling berhimpitan. Ya, sehingga membentuk suatu sudut. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan komponen-komponennya. Komponen dari vektor A, A1, A2, A3. B, B1, B2, B3 berarti kita sedang membicarakan vektor di ruang 3. Sehingga perkalian vektor A dan B atau A dot B sama dengan A1, B1 ditambah A2, B2, A3 kali B3. Kalau misalnya kita membuatnya dalam bentuk kolom, misalnya seperti ini akan lebih mudah. Jika teman-teman merepresentasikan vektor A atau vektor B tersebut dalam bentuk kolom, maka kita akan lebih mudah untuk mengalihkan antara kedua vektor tersebut. Oke. Nah, ini adalah sudut-sudut yang terbentuk antara dua vektor yang saling berhimpitan. Yang kita hitung adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B. Jadi bukan sudut yang ini ya, tapi sudut yang terkecil atau sudut lancipnya. Ada yang lebih besar dari 0, kemudian yang sama dengan 0, ya. Kemudian yang lebih kecil dari 0, yang sama dengan 0 itu adalah yang tegak lurus. Disebutnya ortogonal atau keortogonalan. Nah, kenapa dia ketika tegak lurus itu hasilnya sama dengan 0? Karena cos theta atau cos gamma itu besarannya V/2 atau 90 derajat, maka cos 90 itu sama dengan
0. Sehingga hasilnya perkalian A dot B itu sama dengan 0. Di sini katanya kosinusnya itu bisa saja positif, bisa 0 atau bisa negatif, maka begitu pula dengan hasil perkalian, hasil kali dalam vektor tersebut. Kemudian ada teorema-teorema ya. Teorema pertama yaitu keortogonalan. Inner product dari dua vektor bukan 0 itu sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut saling tegak lurus satu sama lain. Ini kita berbicara tentang panjang dan sudut. Jika kita melihat lagi bentuk persamaan nomor 1 ya, seperti ini. Maka dengan B itu dianggap sama dengan A, kita melihat A dot A sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Maka untuk mencari panjang vektor A sama dengan akar dari A dot A. Sedangkan untuk mencari cos theta adalah A dot B, vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Itu sama dengan A dot B dibagi akar dari A dot A dikali akar B dot B. Itu untuk mencari cos theta. Tetapi ketika kita mencari tetanya saja, maka kita menggunakan arcus cos. Contoh, tentukan inner product dan juga panjang dari vektor A yang memiliki komponen 1, 2, dan 0 dan vektor B dengan komponen 3, min 2, dan 1. Juga kita diminta untuk mencari sudut yang terbentuk di antara dua vektor tersebut. Nah, yang pertama kita cari inner product. Inner productnya itu adalah A dot B, A1 kali B1. A1, 1, B1 nya 3, jadi 1 dikali 3 ditambah A2 dikali B2, 2 dikali negatif 2. Kemudian A3 dikali B3, 0 dikali 1, hasilnya negatif 1. Kita sudah lihat, sudah buktikan bahwa negatif 1 merupakan bilangan skalar, maka dia disebut skalar produk. Yang kedua, kita diminta untuk mencari panjang dari masing-masing vektor. Kita coba yang nomor 1 adalah vektor A. Panjang vektor A adalah akar dari A dot A, yaitu akar 5. Dari mana diperolehnya? Kita lihat 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan, hasilnya 1 ditambah 4 ditambah 0, maka hasilnya adalah akar 5. Untuk yang panjang vektor B, akar B dot B hasilnya adalah akar 14. Kemudian kita diminta untuk mencari sudut di antara kedua vektor. Jadi bukan cos gamanya yang dicari, tapi gamanya sendiri atau sudutnya itu sendiri, maka kita gunakan arcus cos A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. A dot B kita punya berapa? Negatif 1 dibagi akar 5 dikali akar 14. Maka dengan bantuan kalkulator kita peroleh hasilnya arcus cos negatif 0,11952 atau sama dengan 96. Kalau kita cari derajatnya maka 96,865. Jadi kita gunakan kalkulator saintifik untuk menghitung. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, yaitu usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang merupakan hasil dari sebuah perkalian dalam atau hasil kali dalam. Nah, ini tuh katanya ini merupakan aplikasi yang banyak terjadi di lapangan. Suatu gaya P, kita misalkan suatu gaya P bekerja pada sebuah partikel. Misalkan partikel itu mengalami pergeseran sejauh, jadi displacement itu pergeseran ya. Sejauh apa? Sejauh D pergeserannya. Usaha atau W, biasanya kita melambangkan usaha itu dengan W kalau di dalam fisika ya. Seperti ini. Usaha atau W yang dilakukan oleh P ya, dalam pergeseran itu didefinisikan sebagai hasil kali vektor P dengan D-nya itu sendiri atau pergeseran itu sendiri. Sehingga W sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor D dikalikan cos alfa atau sama dengan P dikali D. Dengan alfa berada di antara P dan D.
Jika alfa itu lebih kecil dari 90 seperti gambar 179, maka gayanya itu atau Y-nya itu lebih besar dari 0. Jika P dan D-nya itu saling ortogonal, maka W-nya itu sama dengan 0. Jika alfa lebih besar dari 90, maka W-nya itu atau usahanya itu lebih kecil dari 0. Karena berarti ketika melakukan pergeseran itu kita harus bekerja melawan, ya di sini ya, bekerja melawan gaya tersebut. Kita lihat contoh nomor 3, yaitu komponen suatu gaya dalam arah tertentu ya. Komponen suatu gaya dalam arah tertentu. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya. Berapa besarnya gaya yang bekerja pada tali, kita lihat gambar 180, dapat menahan sebuah mobil dengan berat 5.000 pound di dalam kesetimbangan jika tanjakannya itu membentuk sudut 25 derajat terhadap garis horizontal. Untuk menyelesaikan soal dari contoh nomor 3, maka saya anggap bahwa berat mobil itu adalah vektor W. Kita tulis seperti ini. Dengan komponen 0, negatif 5.000, di mana negatif 5.000-nya itu kita anggap adalah A ini ya. 0-nya adalah titik awalnya, X-nya 0, kemudian Y-nya adalah negatif 5.000 karena dia berlawanan dengan Y positif. Kemudian B-nya itu adalah negatif 1 tangan 25. Negatif 1-nya ini adalah dari vektor satuan, sedangkan tangan 25-nya itu kita peroleh dari sudut yang terbentuk antara tanjakan dengan garis horizontal. Negatif 1 dengan tangan 25. Tangan 25-nya adalah 0,46631. Kita peroleh dari mana? Kita cari menggunakan kalkulator saintifik. Kemudian kita sudah memperoleh dua vektor. Untuk mencari vektor di tali, menghitung gaya pada tali, kita gunakan tanda negatif. Kenapa kita menggunakan tanda negatif? Karena tadi seperti yang sudah kita bahas bahwa gaya yang bekerja untuk melawan suatu gaya itu W-nya adalah negatif. Negatif V sama dengan vektor W dot vektor B dibagikan dengan panjang vektor B. Vektor W dot vektor B adalah W1 kali B1, kemudian W2 kali B2 dibagi akar dari min 1 kuadrat ditambah 0,46631 dikuadratkan, maka kita peroleh yang ini hasilnya negatif sebetulnya ya, kemudian dikalikan dengan negatif jadi positif. Hasilnya adalah positif 2113 pound, hasilnya sama. Untuk menyelesaikan contoh 3 ini, kita juga bisa dengan menggunakan cara seperti ini ya. Sudut yang terbentuk itu kita anggap adalah 90 dikurangi 25, sehingga sudutnya adalah cos dari 65. Sehingga panjang P sama dengan panjang A dikalikan cos 65, yaitu 5.000 pound dikali cos 65 adalah 2113 pound. Atau sekitar 2100 ya, ini namanya estimasi. Oke, sekian dulu untuk bab 9.2. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang vektor produk atau cross product. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.